Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang sangat banyak dan tidak terhitung. Seperti yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmatku, kalian tidak akan mampu karena saking banyak. Dan di antara nikmat besar itu kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang baik ini untuk kembali mengkaji pilar-pilar keimanan, dan kita sempat online itu pengajiannya karena keadaannya qadarullah masyaallah. Namun akhirnya Allah bertemu kembali. Ini merupakan lagi nikmat Allah yang luar biasa. Lalu salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sore ini kita masih membahas tentang keimanan kepada Rasul. Ya. Masih pada bab hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada pembahasan tahriduhu Sallallahu Alaihi Wasallam ala luzumi sunnah. Anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menetapi as-sunnah. Ya. As-sunnah yang dimaksud di sini adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa juga disebut dengan ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini dibawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik untuk kalian, kata Allah. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa merupakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani beliau, mengikuti ajaran beliau, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan berita-berita yang disampaikannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan petunjuk beliau. Dan ini logis ya. Dan ini sebagai konsekuensi dari pernyataan wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, dan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Ya, konsekuensinya kita harus patuh pada Allah, patuh pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semangatnya ke sana, walaupun mungkin saja ada orang yang kurang ya, kurang ini, kurang itu, tapi semangatnya tetap ke situ. Ketika kita menyatakan wa anna Muhammadar Rasulullah, ya sebagai muslim ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Alaikum bisunnati." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, artinya ajaranku. Dan ini merupakan hak beliau dan merupakan kewajiban kita sebagai umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berpesan, Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bih lam tadillu ba'di. Sesungguhnya aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, kalau kalian pegang erat-erat, sekali-kali engkau atau kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Ini wasiat Rasulullah SAW. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah itu Al-Quran, dan sunnahku, yaitu ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya, peganglah kalian dua hal ini. Sekali-kali kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Dan yang dimaksud sekali kita As-Sunnah, pada singkat ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih rinci lagi, maka alaihi sallallahu alaihi wasallam minat tariqati wal aqwali wal af'ali wat taqrirati warida anhu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu jalan yang ditempuh Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, ya, yang betul-betul valid datangnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan As-Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Fungsi dari As-Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Baik. Menjelaskan apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus di tengah kaum ummi, ya, seorang rasul dari mereka. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan Al-Hikmah adalah As-Sunnah, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Perintah sholat misalnya dalam Al-Quran itu perintah umum saja, nggak ada detailnya. Ya, detailnya itu diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang waktunya satu dengan yang lainnya. Baik, kemudian syarat sholat, bagaimana bersuci. Ya, lalu detail bagaimana cara sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Baik, itu semua dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Malik bin Huwairits, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ya, Allah nggak terangkan dalam Al-Quran secara detail, tapi Rasulullah yang menerangkan. Jadi kalau seorang mengatakan cukup bagi saya Al-Quran saja, dia nggak bakalan bisa sholat. Nggak bisa. Loh, kok kamu bisa sholat? Dari mana coba? Dia akan bingung. Kalau seorang mengatakan cukup bagi saya Al-Quran saja, karena isinya adalah pasti. Berbeda dengan As-Sunnah, ya, banyak yang bersifat dugaan dalam mereka. Nggak benar. Itu klaim nggak benar. Kalau seorang mengingkari As-Sunnah atau ingkar Sunnah, baik, banyak teknis ibadah yang nggak mungkin bisa dia kerjakan. Memang fungsi Sunnah adalah menjelaskan isi Al-Quran. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan apa maunya Allah Subhanahu Wa Taala dari hamba-hambanya. Maka tidak ada keselamatan kecuali dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya antara Al-Quran dengan As-Sunnah itu sama-sama wahyu, ya, sama-sama wahyu. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara semaunya, kan, tapi
yang diucapkan itu berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada. Jadi seluruh gerak-gerik dan ucapan Rasulullah SAW itu berdasarkan wahyu. Itu sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terpisahkan satu sama lainnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian lawan dari As-Sunnah adalah Al-Bid'ah. Al-Bid'ah itu secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Ya. Jadi itu maknanya secara bahasa. Baik, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, badi'us samawati wal ardh. Allah berbuat bid'ah dengan menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi sebelumnya tidak ada, menjadi ada. Itu makna secara bahasa. Oke. Apapun yang sebelumnya nggak ada, kemudian diciptakan menjadi ada, itu disebut bid'ah. Apakah itu tercela? Tidak semuanya tercela. Yang tercela adalah perbuatan bid'ah di dalam agama, mengada-ngada di dalam urusan agama. Itu yang tercela. Dalam urusan dunia tidak tercela. Ini bid'ah. Mungkin kita bid'ah. Apakah ini tercela? Tidak. Ya. Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalau ada yang permasalahkan ini keliru, dia nggak ngerti bid'ah. Bid'ah itu mengada-ngada dalam urusan agama. Urusan agama itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah baku. Ya, sudah komplit, sudah lengkap. Maka mengada-ngada itu bertentangan dengan as-sunnah, itu petunjuk dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberikan peringatan. Beliau mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Hadis sahih Muslim. Kemudian Nabi juga mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari mengada-ngada dalam urusan agama. Ingat ya, dalam urusan agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena mengada-ngada dalam urusan agama itu disebut dengan bid'ah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan ini logis. Ya, karena orang yang berbuat bid'ah, ya, sadar atau tidak, dia menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rasulullah nggak lakukan, dia lakukan. Seakan-akan Anda sembunyikan. Ini yang benar. Anda nggak benar. Subhanallah, nggak mungkin kita dilakukan oleh seorang Muslim. Nggak mungkin. Baik. Dan seandainya perbuatan itu baik dalam urusan agama, pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengerjakan hal itu terlebih dahulu. Ya, pasti. Oleh sebab itu sekali lagi dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngada ya dalam urusan kami, urusan beliau adalah urusan agama yang tidak ada dasarnya sama sekali, yang tidak ada perintahnya sama sekali dari kami, maka tertolak. Gitu. Jadi kalau untuk urusan dunia silahkan mau kembangkan seluas mungkin untuk memanfaatkan manusia, itu bagus. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ruang seluas-luasnya untuk berinovasi, untuk berkreasi dalam urusan dunia. Tapi tidak dalam urusan agama, karena agama itu baku, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama buat kalian. Sejak saat itu, Al-Maidah 3 yang terakhir, Islam telah sempurna, tidak perlu penambahan dan mengurangi.
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan dalam bab ini, surat Al-An'am 159. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum bi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, kemudian mereka berkelompok-kelompok, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bagian mereka sedikit pun. Ya. Penulis tadi menyebut dalam judul bab diantaranya adalah larangan untuk berpecah belah di dalam Islam, ya, berselisih di dalam al-Islam. Nah, itu dilarang, ya, karena tindakan memecah belah di dalam berislam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama sekali bagian dari mereka, sama sekali. Innama amruhum ilallah. Hanya saja urusan mereka itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan ketika dulu. Ya, orang-orang yang berpecah, berselisih di dalam al-Islam, ya, itu harus berhenti untuk mengkotak-kotakkan al-Islam. Ad-din wahid, ya, agama Islam itu satu. Itu seperti yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah al-Islam. Baik, sehingga nggak ada istilah Islam Arab, Islam Eropa, Islam Amerika, Islam Nusantara. Kalau tipologi, oke. Tipologi itu kan masyarakat. Masyarakatnya ya bisa begitu. Masyarakat di Nusantara dengan masyarakat di Arab beda. Masyarakat di Amerika, masyarakat di Eropa beda. Masyarakat di Afrika, ya itu tipologi. Masalah, misalnya Muslimin Nusantara, Muslimin Amerika, Muslimin Arab. Itu bisa. Seperti itu. Tipologinya beda-beda. Ya, karena memang dari ras yang berbeda. Soal itu ketika ketemu berhaji, mereka diperintahkan untuk menahan diri semua. Ayo, barang siapa yang sudah melaksanakan aktivitas haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Itu larangan-larangan. Supaya apa? Supaya satu. Karena latar belakang masing-masing orang itu kok dibawa ketemu di tempat yang sama, itu sangat rawan konflik, rawan gesekan. Allah langsung kasih itu. Fala rafatha. Nggak boleh ada kata-kata cabul, purno, ya, yang mengarah kepada hal-hal yang bisa menggerakkan syahwat. Baik, itu dilarang. Fusuk, berbagai bentuk ketidaktaatan pada Allah itu dilarang. Jidal, bahkan untuk berdebat aja itu dilarang. Debat. Misalnya kok senggol marah, langsung ingat itu. Dan betul-betul praktek ibadah itu contoh. Ya. Contoh bagaimana seluruh dunia, ya, masyarakat seluruh dunia dengan latar belakang yang berbeda-beda itu bersatu di sini. Bersatu. Baik. Dari tipologi yang berbeda-beda bersatu, bisa menjalankan ibadah yang sama. Alhamdulillah. Jadi kalau musliminnya oke. Memang latar belakang orang beda-beda, kebiasaan juga beda-beda. Akan tapi kalau ajarannya tidak, ajarannya satu. Yaitu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah al-Islam. Maka jangan pecah-pecah. Islam itu satu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat
103 juga dalam rangka menjaga persatuan dalam berislam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Dimaksud ada Al-Qur'an. Ya. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah dalam berislam. Larangan untuk berpecah belah. Apa? Ya, satu. Caranya pegang tali Allah. Ya, hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta itu melalui Al-Qur'an. Itulah tali Allah Subhanahu. Kemudian dalam surat Ali Imran 105 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah, berselisih, justru setelah datang kebenaran dan kejelasan kepada mereka. Dan mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Ya, di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ahli kitab yang mereka telah berpecah belah dan mereka pun binasa. Jadi at-tafarruq la khairahu. Ya, perselisihan, pecahan itu enggak ada baiknya sama sekali. Dan dimaklumi bahwa manusia itu berbeda dalam ijtihad mereka, pandangan-pandangan mereka, pemahaman mereka, fikih mereka. Ya, ini lingkup kaum muslimin ini. Itu pun ada perbedaan-perbedaan. Bahkan para imam pun ya punya beberapa pendapat ya, dalam satu masalah. Ya, mereka juga terkadang berbeda satu sama yang lainnya. Akan tapi yang wajib adalah mengembalikan pendapat-pendapat tersebut, ijtihad dan pendapat dan pandangan-pandangan tersebut kepada Kitabullah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya bersatu kembali. Supaya satu kembali. Saya punya pendapat ini, saya punya pendapat ini. Coba cek mana yang lebih dekat pada kebenaran dengan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai sekalian orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri kalian. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berbeda pendapat tentang suatu, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Rasulullah. Itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau kalian ngakunya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi hanya mereka yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir yang mampu untuk mengembalikan perbedaan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya satu lagi. Disatukan. Ya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan itu merupakan jalan terbaik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dahulu para sahabat itu berbeda dalam sebagian perkara. Akan tapi mereka kembalikan perbedaan itu kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya mereka bersatu kembali. Ya, saya kasih contoh antara anak dan bapak. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, di situ ada Ma'an bin Yazid. Ada Ma'an, ada Yazid. Yazid itu masuk ke masjid, kemudian dia letakkan sejumlah uang sebagai sedekah untuk orang yang sholat di masjid itu. Letakkan aja. Kemudian dia pergi. Ketahuan sama anaknya. Namanya Ma'an. Diambil uang.
Lalu sang ayah bilang kepada anaknya, "Nak, itu bukan untuk kamu." Anaknya bilang, "Enggak, aku dapat di masjid." Akhirnya mereka bilang, "Yuk kita ke Rasulullah SAW." Setelah sampai pada Nabi SAW, Rasulullah menyelesaikan perbedaan itu. Laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Engkau mendapatkan ganjaran seperti yang kau niatkan. Niatmu sedekah kan? Kamu dapat. Dan engkau ya silahkan ambil uang itu. Selesai. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah, itu di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada perselisihan diselesaikan di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan keadaan kita jauh dari masa-masa kenabian? Bahkan zaman para imam, ada Abu Hanifah, ada Malik, ada Syafi'i dan Ahmad rahimahumullahu jami'an radhiyallahu anhum. Ya, mereka kita dapati juga berbeda. Kalau kita buka kitab-kitab mereka, kita dapati ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Tapi pernyataan mereka semua sama. Idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Maka itu adalah pendapatku. Mereka juga mengatakan apabila ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka buanglah pendapatku, berpeganglah kepada hadis yang sahih. Karena itulah pendapatku. Bahkan mereka juga mengatakan aku ralat pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup maupun mati. Artinya ketika hidup, ya baru ketahuan, langsung otomatis terlalat. Setelah meninggal dunia, seandainya sampai meninggal dunia belum sempat diralat, baru tahu belakangan misalnya, otomatis terlalat dengan pernyataan tersebut. Baik. Karena mereka ini bukan orang jauh. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, salah satu muridnya itu. Imam Syafi'i itu salah satu muridnya Imam Malik. Mereka ini guru dan murid. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalaupun ada perbedaan-perbedaan, ya diselesaikan baik-baik. Lagi pula perlu diketahui bahwa perbedaan itu ada 3. Yang pertama yang disebut dengan ikhtilafut tadad. Perbedaan antara benar dan salah. Yang satu ada dalilnya, yang satu enggak ada dalil. Maka yang harus dipegang adalah yang dengan dalil. Kemudian yang kedua yang disebut dengan ikhtilafut tanawwu. Perbedaan yang bersifat varian. Ya, sama-sama dicontohkan Nabi SAW. Seperti doa istiftah, Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya sama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Beda kan? Tapi sama-sama diajarkan. Enggak apa-apa. Itu bersifat varian, bukan untuk dipertentangkan. Kemudian ada satu lagi ikhtilafut tafahum. Perbedaan dalam bentuk pemahaman. Baik. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, ya, jangan kalian sholat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali sampai kalian tiba di Bani Quraidah. Ya, karena terjadi pengkhianatan dari orang-orang Yahudi yang awalnya itu sudah berhubungan baik gitu, kerjasama baik, tapi mereka berkhianat. Maka Nabi langsung datangi mereka. Nah, sebagian sahabat memahami, udah, pokoknya kita sholat asar di sana walaupun sudah tenggelam matahari. Gitu. Sebagian yang lain makan nggak begitu. Artinya kita harus cepat-cepat dong, ya, sehingga di sana kita tiba dan matahari belum tenggelam, kita sholat asar di sana, ya kan? Jadi kalau ditinjau dari sisi teks, ada yang berpendapat begitu, sesuai dengan teksnya. Baik. Walaupun matahari tenggelam, ya saat itu sholat asar. Yang lain tidak begitu. Cepat-cepat lagi, supaya kita sampai di sana sebelum matahari tenggelam.
Lalu disampaikan itu kepada Nabi SAW dan beliau membiarkan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu pun kita harus bisa mengklasifikasikan tentang suatu perbedaan. Masuk kategori yang mana dari tiga ini? Ya kan? Nggak setiap perbedaan itu kemudian benar dan salah. Nah, disitulah dibutuhkan apa? Keluasan pengetahuan. Dibutuhkan keluasan. Tapi secara prinsipil, ya, secara prinsip bahwa kalau ada perbedaan kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Itu kata Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan yang namanya perbedaan. Perbedaan itu pasti ada. Wa yazaluna mukhtalifin. Senantiasa mereka berbeda, berselisih. Illa ma rahima rabbuk, kecuali mereka yang dirahmati Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan dalam surat Asy-Syura ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syara'a lakum minad dini wa wassa bihi Nuh walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi." Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kalian dari agama ini seperti apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa isinya? An aqimuddin. Tegakkanlah aturan agama. Tegakkanlah aturan agama. Ya, perintah ya dijalankan, larangan ya ditinggalkan. Kalau itu halal ya silahkan nikmati, kalau itu haram ya tinggalkan. Itu artinya menegakkan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan aturan. Itu perintah dari Allah. Kemudian pesan yang kedua, wasiat Allah yang kedua, wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian berpecah dalam agama. Jangan kalian berpecah dalam berislam. Itu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat ini sama diberikan pada seluruh para nabi dan para rasul, termasuk pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat yang sama. Tegakkan aturan Allah di muka bumi, ya. Ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini halal kata Allah, ini haram kata Allah. Tegakkan itu. Ya. Dan janganlah kalian berpecah dan berselisih dalam beragama atau dalam berislam. Karena ajaran para nabi itu al-Islam. Seruannya sama, la ilaha illallah. Yang bedakan kalau masa Ibrahim alaihissalam, Ibrahim Rasulullah. Masa Nuh, Nuh Rasulullah. Masa Isa, Isa Rasulullah. Masanya Musa, Musa Rasulullah. Tapi kalimatnya sama, la ilaha illallah. Gitu. Tegakkan itu. Tegakkan juga konsekuensi. Nah, jadi poin ayat tadi sesuai dengan judul bab, ya, larangan untuk berpecah adalah an aqimuddin wa la tatafarraqu. Tegakkan aturan Allah dan janganlah kalian berpecah di dalam berislam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Setelah ayat-ayat, sekarang kita baca satu hadis ya. Kemudian tanya jawab insyaallah. Wa 'anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang mendalam kepada kami. Darafat min hal uyun, yang membuat air mata itu mengalir. Wajilat min hal qulub, dan membuat hati itu bergetar. Faqala qail, kemudian ada yang berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idatun muwaddi'in. Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat orang yang akan pergi. Pergi itu bisa pergi jauh atau bisa artinya meninggal dunia. Karena memang seorang ketika merasa berat untuk melanjutkan hidup, kan terasa tuh nggak sanggup lagi menjalani hidup berat.
tanda-tanda kematian itu dia rasakan, gitu ya. Nah, biasanya dia pesan-pesan, gitu. Itu disebut dengan wasiat. Baik, nasihat-nasihat. Sama ta'haduhu ilaina. Wahai Rasulullah, apa nasihatmu untuk kami? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah wa in kana 'abdan habasyiyah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini wasiat pertama, selalu takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan wasiat para nabi. Takwa artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Takwa itu dari kata wiqayah yang benteng. Dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, seorang berbenteng dari api neraka. Itu makna takwa. Kemudian yang kedua, wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam, wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya, mendengar dan taat kepada pemerintah, tidak memberontak. Dengan itu terwujud persatuan dan kesatuan. Dan kemaslahatan itu akan banyak dicapai. Berbeda kalau kondisinya chaos gitu kan, gaduh. Ya, akan sulit, banyak kesulitan yang akan didapat. Imbasnya itu besar, imbas negatif kalau terjadi kegaduhan dan kecelakaan. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mendengar dan taat. Wa in kana 'abdan habasyiyah, walaupun yang menjadi pemimpin adalah budak Habasyi. Kalau dia seorang budak sekaligus. Budak itu sebenarnya nggak berhak untuk menjadi pemimpin, karena di antara syarat sahnya pemimpin itu dia seorang yang merdeka. Loh, kok bisa ini budak jadi pemimpin? Ini pengandaian dari Nabi SAW. Seandainya pemimpin itu pemimpin yang buruk ya, secara fisik, pemimpin yang buruk dari si status misalnya, tapi dia memimpin secara de facto begitu, ya udah gimana lagi? Nggak boleh memberontak. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, bahkan seandainya dia seorang budak, tetap mendengar dan taat. Itu wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, la tahtakiru waliyal amr wa tuhawinu min sya'nih. Jangan kalian hina pemimpin. Ya, jangan kalian rendahkan. Yang dihormati itu bukan asal usul dia, tapi jabatannya itu sebagai pemimpin. Kalau itu direndahkan, ini berbahaya bagi kelangsungan kehidupan bernegara. Ini simbol yang harus dihormati. Siapapun dia menjadi pemimpin, ya, dengar dan taat pada mereka dalam hal yang baik. Dalam hal yang baik. Baik. Terus kalau misalnya nih, ini pengandaian kan. Misalnya banyak kezaliman yang dilakukan. Baik. Terus apa yang harus dilakukan? Ini pernah juga ditanyakan kepada Nabi SAW ketika beliau mengatakan begini, satakunu ba'di atharah wa umurun tungtirunah. Nanti sepeninggalku akan muncul pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri dan kelompok. Dan banyak sekali kemungkaran yang kalian lihat pada mereka. Ya, Rasulullah yang bilang tuh. Terus ada sahabat yang bertanya, afala nunabiduhum ya Rasulullah. Boleh nggak kita memberontak pada mereka kalau kondisinya sudah seperti itu, banyak sekali kedoliman. Kata Nabi, lah, nggak boleh. Ma'aqamu fiikumus shalah. Selama mereka masih sholat di tengah-tengah kalian. Sholat menjadi alasan untuk nggak boleh. Muslim. Terus bagaimana kedoliman? Mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mendengar dan taat dan bersabar dengan kondisi itu. Ya. Karena beratnya kondisi, ya, dirasakan oleh banyak masyarakat, dirasakan oleh banyak rakyat, maka rakyat diperintah oleh Rasulullah menghadapi itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, wa in akhada malak wa daraba dhahrak, walaupun dia mengambil hartamu
dan memukul punggung. Itu kata-kata kiasan juga. Mengambil harta bisa saja merampasnya langsung, atau bisa saja dengan kebijakan-kebijakan, misalnya menaikkan pungutan-pungutan, ya, atau bersikap tidak adil dan tetap mendengar. Itu petunjuk dari Nabi kita Muhammad, ya, bukan dengan berontak, bukan dengan berontak, bukan dengan demonstrasi. Sama. Memang nggak populer, ya nggak populer, karena yang populer itu yang populer. Tapi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabar menghadapi itu, meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya dengan doa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setelah memberikan pesan-pesan itu, pesan pertama itu takwa pada Allah, pesan kedua adalah mendengar dan taat, ya, kepada pemerintah Muslim, walaupun saatnya dia seorang budak. Ya. Kemudian beliau mengatakan fa innahu may ya'ish minkum, ya, sungguhnya barang siapa yang panjang umur dari kalian, fasayara ikhtilafan katsira, nanti kalian akan banyak melihat perbedaan-perbedaan dan perselisihan-perselisihan. Ya. Ini juga berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isinya adalah peringatan. Kalau kalian panjang umur, ini pesan-pesan pada para sahabat, ya, Nabi masih hidup. Ya. Nanti kalau kalian panjang umur, nanti kalian banyak mendapati perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan, bahkan bisa mengarah kepada pertumpahan darah. Nah, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan ajaranku. Begitu caranya. Ya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-ba'di, dan berpegang teguh dengan ajaran khulafa'ur rasyidin, ya, pengganti beliau yang mendapatkan petunjuk, ya, sepeninggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Nah, berdasarkan hadis ini pula, apa yang mereka lakukan itu tidak disebut sebagai bid'ah. Contoh kodifikasi Al-Qur'an, pembukuan Al-Qur'an. Itu di zaman Nabi nggak ada. Ya, di zaman Nabi nggak ada. Ya, Al-Qur'an itu dihafal. Tapi setelah Nabi wafat, terjadi kemurtadan. Ya, umat sudah meninggal kata mereka. Dan mereka murtad. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengerahkan pasukan-pasukan itu yang kebanyakannya adalah para penghafal Quran. Dan nggak sedikit yang gugur. Nah, disitulah beliau diberi petunjuk, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mulai proyek pembukuan Al-Quran. Nggak selesai di masa beliau. Di masa Umar nggak selesai juga. Baru selesai di masa Utsman radhiyallahu taala anhu. Apakah disebut bid'ah Al-Quran? Sebagian orang menyatakan itu, ya, sebagai dalih untuk membenarkan bid'ah mereka. Itu bukan bid'ah. Rasulullah yang bilang, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, pegang teguhlah juga keputusan, ketetapan, ajaran para khulafa'ur rasyidin. Di antaranya kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran yang selesai di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Itu tidak disebut bid'ah. Baik. Dan juga ketetapan Umar radhiyallahu an menghidupkan kembali sholat tarawih berjamaah di masjid. Yang sebelumnya pernah dilakukan Rasulullah, malam pertama, 2, 3, gitu. Kemudian di keempat, beritanya tuh beredar gitu. Semakin banyak akhirnya yang ingin berjamaah di masjid, ya, sholat tarawih berjamaah di masjid. Malam keempat, Rasulullah bingung. Besoknya subuh dia bilang, aku tahu yang kalian lakukan. Dan tidak ada satupun yang menghalangiku untuk keluar bersama kalian sholat berjamaah, melainkan kekhawatiranku sholat tarawih berjamaah itu menjadi wajib.
Karena wahyu masih turun. Maka beliau absen di situ. Dan seterusnya sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat nggak ada tarawih berjamaah. Dia udah sendiri juga. Oke, di masa Abu Bakar sendiri. Kemudian di masa Umar radhiyallahu anhu, dia berjalan bersama apa namanya pembantunya atau menterinya gitu. Kemudian melihat di masjid Nabawi waktu itu, aku berpendapat kita lakukan kembali yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, menghidupkan kembali yang pernah dihidupkan Rasulullah. Apa itu? Sholat taraweh berjamaah. Nah sekarang bisa, kenapa? Karena kekhawatiran itu sudah hilang dengan wafatnya Nabi SAW. Dan nggak akan pernah berubah hukum sholat taraweh berjamaah dari yang sunnah muakkadah menjadi wajib, nggak akan pernah, karena sudah selesai. Sebab ketika wahyu turun, perubahan-perubahan itu ada, perubahan-perubahan itu terjadi seperti pemindahan arah kiblat misalnya. Tadinya ke Baitul Maqdis, kemudian dipindah ke Mesir. Wawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan banyak ya. Nasakh itu terjadi. Amandemen. Yang berhak untuk merubahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang merubahnya memang. Nah, disitulah kekhawatiran Nabi ketika belum masih hidup. Khawatir nanti itu dirubah menjadi wajib. Maka Nabi nggak lakukan. Nah, barulah di masa Umar beliau hidupkan kembali. Apakah itu disebut bid'ah? Tidak disebut bid'ah. Tidak disebut menyalahi aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau mengatakan tamassaku biha. Peganglah erat-erat ajaran-ajaran itu. Ajaran Nabi dan ajaran para khalifah. Ya, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena agama itu baku dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal mempelajarinya dan mengamalkannya. Sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan turunnya Al-Maidah ayat 3 tadi. Nah, itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kalian mengada-ngada dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap mengada-ngada dalam perkara agama disebut bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu tadi sejumlah ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait anjuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpegang teguh dengan ajaran beliau, serta larangan untuk melakukan perbuatan bid'ah atau mengada-ngada dalam perkara agama Islam, dan larangan untuk bercah dalam berislam dan berselisih. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Saya mau nanya terkait yang tadi ya, perbedaan pendapat Ustaz. Jadi selama ini kan di Indonesia itu kan, terutama kalau Lebaran itu ada perbedaan pendapat kan, antara dia itu kan pakai hisab ya, perhitungan hisab, perhitungan bulan. Kalau lebih lama itu pakai rukyat, penglihatan. Sampai sekarang itu terjadi perbedaan, walaupun bersama itu kebetulan gitu, masing-masing. Nah, secara pemerintah itu kan kecenderungannya ke rukyat. Karena kita itu berarti tetap mengikuti pemerintah gitu ya berarti. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya itu bagaimana gitu menurut Ustaz gitu, misalnya mungkin seperti itu gitu. Yang kedua,
Jadi itu kan sebenarnya masing-masing organisasi yang ingin memajukan riset, tapi malah berpotensi menimbulkan perbedaan mungkin golongan gitu ya, ini golongan kayak aliran gitu. Artinya itu berarti berpotensi menimbulkan masuk pecah-pecah gitu. Bahkan itu apa sebaiknya malah tidak mudah tadi ya. Itu Ustaz. Wah, baik. Ya itu tanpa kita dapati di sini ada hari raya sejumlah muslimin berhari raya di hari yang berbeda dengan yang lain. Gitu. Kalaupun bersama itu mas kebetulan karena ada yang diikuti, ya kan? Karena ada yang diikuti. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita merujuk pada sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Al-Quran, ada di sana apa namanya perintah atau anjuran untuk mempelajari al-hisab, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan untuk ru'yat, sumu di ru'yatih, wa'afiru di ru'yatih, berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihatnya. Ya, fa'in gumma alaikum faqdurulah, kalau kalian nggak bisa melihatnya maka genapkan saja menjadi 30 hari. Dan juga Nabi mengatakan juga sumu yawma yasumun nas wa aftiru yawma yuftirun, berpuasa di hari manusia berpuasa dan berbukalah atau berhari rayalah di hari manusia berhari raya. Dari semua dalil-dalil itu mestinya dicabut. Ya, hisab dipakai untuk apa namanya perkiraan pemastiannya itu. Ya. Kemudian pelaksanaannya bersama-sama. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita sama siapa? Ya kita sama pemerintah. Ya, karena bagaimanapun mereka yang akan mudah membuat bersama-sama pemerintah dengan jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Baik. Jadi begitu juga yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada persaksian sahabat terkait hilal gitu, ya dilaporkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi memerintahkan untuk diumumkan kepada masyarakat. Dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai pemimpin negara saat itu, selain pemimpin umat, pemimpin sholat, pemimpin negara yang disebut ngatur urusan penegaraan. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya apa yang disampaikan tadi ya betul gitu. Kan ya kita pinginnya ya duduklah bareng-bareng. Ya dalam satu skala sangat relatif apa namanya pendapat. Kalau menurut hisab seandainya positif saja, walaupun 0, sekian derajat ya udah masuk positif. Walaupun tidak terlihat kan begitu. Sementara kalau terlihat itu paling tidak 2 ke atas derajat. Ya kan? Itu kan benar-benar akan menimbulkan perbedaan. Justru yang diinginkan adalah kesatuan. Dan Allah melarang dan berbeda, berselisih seperti itu dalam berislam. Allah Ustaz. 1 dan 2 jawab sekaligus. Begini. Ya kalau urusan apa namanya nggak suka dengan ormas itu ya itu urusan pribadi ya. Urusan ada atau enggaknya mereka yaitu juga ada mekanisme yang kita nggak bisa tahu. Tapi kita berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Rasul yang sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya. Ya. Iya, begitu. Bilangnya dengan ru'yat. Rasulullah bilang seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan.
Ya kalau memang itu pendapat yang saya bilang, jadi yang sebagian imam yang lainnya juga tidak demikian. Ya. Baik, kalau kita lihat hadisnya, yang memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunut nazilah, jadi sholat 5 waktu. Ada hadis yang mengatakan setelah itu beliau kunut subuh sampai akhir ayat 6, hadisnya itu lemah. Dan lemahnya hadis itu menyelisihi riwayat yang sahih, sehingga disebut dengan hadis munkar. Ya, hadis munkar itu artinya hadis yang lemah menyelisihi hadis yang sahih. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lagi berkunut sampai akhir hayat beliau. Nah, sehingga karena lemah, dia tidak bisa menjadi rujukan. Tapi sebagian orang masih memakai itu pendapatnya. Adapun yang saya ketahui, kedudukannya demikian. Terus bagaimana kalau seorang sholat di belakang orang yang kunut? Kunut itu sebenarnya, kunut subuh itu sebenarnya masuk kategori apa sih? Dia masuk kategori rukun sholat kah? Atau wajib sholat kah? Atau sunnah sholat? Ya. Kalau rukun sholat nggak ditinggalkan, batal sholatnya. Kalau dia wajib sholat, tinggalkan sengaja, ya batal juga sholat. Ya, kalau lupa, sujud sahwi. Itu nggak ada gitu. Ya paling gampang ya di sunnah sholat. Saatnya tertinggal pun, kalau itu sunnah sholat, contoh sunnah sholat doa istiftah, itu sunnah sholat, sehingga ketika seorang melewatinya karena waktunya pendek, misalnya gini, pesawat nge-take off, ya, nggak lama setelah masuk waktu subuh, dia sholat di situ di darat, ya waktunya pendek kan waktu subuh, dia lewati itu doa istiftah, langsung dia masuk ke al-fatihah, boleh nggak? Boleh saja, sholatnya tetap sah. Doa istiftah itu hukumnya sunnah, akan tapi nggak sempurna atau kurang sempurna. Contoh lagi yang sunnah, bacaan surat setelah al-fatihah, itu hukumnya sunnah. Atau bacaan ayat setelah al-fatihah, hukumnya sunnah. Kalau seandainya tidak dibaca dengan sengaja, apakah menjadi batal sholatnya? Tidak. Oke. Dalam kondisi-kondisi tertentu, seorang mengambil pokok-pokoknya saja, rukunnya, wajibnya, gitu. Karena memang ada kondisi yang mendesak, gitu misalnya. Bisa, sholatnya tetap sah. Nah, sekarang kembali ke itu bagian dari bagian rukun kan, wajib kan, kalau bagian dari sunnah tertinggal itu ada. Terima sekalian yang dimuliakan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang sampai mengulangi sholatnya karena itu tidak tepat. Ya. Karena dalam sholat itu ya ada ucapan dan gerakan yang diklasifikasikan menjadi beberapa kelas. Ada kelas rukun, kelas wajib, dan kelas sunnah. Dan masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Demikian. Ada lagi? Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf kurangnya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.